1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rendika Valeri, Sarjana Pendidikan, dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada hari ini saya Agus Setiawan mau mempresentasikan proposal seminar skripsi yang berjudul Pengaruh Tim Leader Memberikan Job Desk dan Disiplin terhadap kinerja staf Departemen Non-Food Grand Lucky Paragon secara optimal. Latar belakang saya membuat judul tersebut, yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi di kalangan menengah yang pesat di Indonesia berdampak positif terhadap perkembangan industri retail di Indonesia. Menurut Asosiasi Retail Indonesia atau APRindo, perusahaan retail mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Permintaan terhadap supermarket yang meningkat diikuti dengan persaingan yang ketat antar perusahaan retail. Hal tersebut membuat pelaku bisnis retail di Indonesia harus pintar dan cerdik dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk merebut pasar dari kompetitor. Pengertian industri retail merupakan salah satu sektor ekonomi yang terdiri dari individu dan perusahaan yang bekerja sama untuk menjual barang jadi atau menjual barang siap pakai kepada konsumen. Bila diperhatikan kembali, industri retail terbagi menjadi dua golongan, yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kelas menengah ke bawah seringkali disebut dengan toko kelontong atau pedagang atau grosir. Sementara itu, kelas menengah ke atas sering kali berwujud convenience store atau department store atau yang kita sebut saat ini superstore. Industri retail yang sudah besar pada umumnya sudah berupa perusahaan persero yang sahamnya diperjualbelikan di pasar. Kemudian terdapat juga perusahaan retail yang dimiliki oleh perseorangan. Next. Grand Lucky Superstore dimulai sebagai toko buah sederhana seluas 25 meter persegi pada tahun 1992. Grand Lucky tidak pernah berhenti memelihara hasrat mereka pada buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut, makanan lokal, makanan impor, atau berbagai dari Nusantara. Bahkan makanan lezat yang menarik dari belahan dunia lain, keinginan tahu, obsesi mereka terhadap makanan dan kepercayaan pelanggan setia perlahan-lahan membawa mereka ke siapa mereka saat ini. Direktur Utama PT Mitra Belanja Anda, yaitu Rudi Wirawan, mengatakan Grand Lucky merupakan wujud optimisme terhadap pasar dan menjadi penanda titik balik konsumen untuk kebangkitan retail. Jadi retail supermarket tersebut dikembangkan bagi penghuni dan pengunjung yang terdiri atas keluarga urban muda dan produktif, serta masyarakat yang suka bereksplorasi dan mengerti akan produk berkualitas dari dalam negeri maupun luar negeri. Grand Lucky Superstore ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan ringan, bumbu-bumbuan, aneka bumbu, hingga ragam keju dari Eropa dan lain-lain. Jadi perkembangan dunia usaha retail saat ini semakin pesat sehingga Grand Lucky Superstore di dalam mengelola usaha diharapkan mampu menggunakan sumber daya manusia dengan baik dan benar. Sumber daya manusia mampu merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Next.
Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada manfaat teoristis dan praktis. Ya, penelitian yang telah dilakukan tentu akan memberikan dampak yang positif bagi semua yang terlibat. Keuntungan melakukan penelitian ini dapat diturunkan dari dua aspek yang tadi saya sebutkan tadi, manfaat secara teoristis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoristis bagi universitas, pengamatan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, perpustakaan, dan referensi tambahan dari buku-buku yang ada serta bahan informasi untuk bahan penelitian yang sama. Terus bagi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti itu diharapkan mampu dijadikan sebagai pelengkap dari segi intelektual bagi penulis berkaitan dengan job description dan disiplin terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan terkhusus pada Grand Lucky Paragon di Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang sangat luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang pengaruh tim leader memberikan job desk dan disiplin terhadap kinerja staf Departemen Non-Food secara optimal. Terus yang kedua, manfaat secara praktis bagi perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti itu diharapkan mampu dijadikan tambahan referensi dan rekomendasi dari pengambilan keputusan dalam menyikapi masalah karyawan dalam hal job description dan disiplin kerja staf Departemen Non-Food Grand Lucky Paragon. Terus yang B, bagi akademisi, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu dijadikan sebagai materi kajian dan pustaka acuan bagi mahasiswa dan dosen Universitas Indraprasta PGRI pada penelitian sejenis. Landasan teori. Di dalam landasan teori ini itu ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang team leader atau second head, terus mengenai job desk, terus mengenai kedisiplinan, terus melahirkan kinerja staf non-food. Dimulai dari team leadernya dulu nih, second head. Apa sih second head atau team leader? Itu sama dengan pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan itu di satu bidang, sehingga dia mampu memengaruhi orang lain nih untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk pencapaian beberapa tujuan. Menjadi seorang tim leader itu tidaklah mudah, ya, karena harus memimpin banyak kepala. Leader mengacu pada kemampuan, keterampilan, tingkat pengaruh pada seseorang. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi seorang tim leader. Jadi tim leader itu harus dapat memimpin para anggotanya nih dengan baik. Sehingga untuk menjadi seorang leader itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan memengaruhi anggota dalam melakukan hal tertentu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Cara menjadi tim leader yang baik itu ada caranya yang baik. Yang pertama seperti membangun kepercayaan, terus mendorong kreativitas dan kontribusi terhadap anggota tim kita nih. Terus berdiskusi. Seorang pemimpin itu harus sering membuka diskusi dengan timnya. Dengan berdiskusi, kita dapat mendengarkan pendapat mengenai proses kerja, perusahaan, atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh anggota dari tim kita. Hubungan antara pemimpin dan anggota itu juga akan berjalan karena adanya komunikasi dua arah, jadi tidak putus di satu arah saja. Dengan adanya diskusi ini yang baik, anggota tim itu akan merasa didengarkan dan diterima jika kita sebagai pemimpin memberikan ruang atau feedback untuk anggota tim kita yang sedang membutuhkan solusi. Terus yang kedua, kita mencarikan solusi nih untuk tim kita. Jadi ketika ada suatu masalah dalam perusahaan, kita dapat memberikan solusi bersama dengan tim kita nih dengan melakukan sebuah diskusi tadi. Dengan mencarinya solusi bersama akan muncul ide dan pendapat yang dapat membantu menangani masalah tersebut.
Nah, jika kita memutuskan sebuah solusi bersama dengan anggota tim kita, itu akan merasa lebih solid, dan tiap anggotanya itu akan merasa mempunyai sebuah tanggung jawab. Nah, ketika menjalankan prosesnya, seluruh tim itu akan saling mendukung agar solusi dapat diterapkan dengan baik. Nah, seorang tim leader itu juga harus menjadi sosok panutan. Untuk menjadi pemimpin yang unggul, kita tuh dapat melakukannya dengan menjadi panutan bagi rekan-rekannya, ya. Jadi, lakukanlah sebuah hal-hal yang sederhana, lakukan secara konsisten, sesuai dengan yang telah kita katakan, dengan memberikan contoh nyata setiap harinya. Jadi, anggota tim kita itu akan melihat kita nih sebagai seorang yang konsisten, komitmen yang tinggi, sehingga dapat menjadi kita sosok panutan atau role model. Selanjutnya, itu tim leader itu harus bisa membuat skema atau job desk kepada bawahannya supaya kita mendapatkan tujuan apa yang menjadi tujuan suatu perusahaan, supaya karyawan bawahan itu bisa terorganisir dengan adanya job desk. Apa sih job desk? Job desk itu merupakan penguraian pekerjaan hanyalah sekelompok orang yang kacau, yang tidak terorganisir, yang tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, atau suatu perusahaan itu untuk membentuk pedoman atau rangkaian pekerjaan itu menjadi sangat teratur. Ya, job description itu diharapkan diperhatikan oleh perusahaan manapun, baik lembaga swasta, sehingga kita dapat melihat pekerjaan yang tidak terorganisir, ya, pekerjaan yang teratur, diabaikan karyawan, kurang bertanggung jawab itu atas pekerjaannya karena mereka itu tidak mengerti kegiatannya dalam bekerja. Jadi pokok yang harus dilaksanakan itu tidak mengerti, tidak tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Oke. Nah, dengan adanya job desk tadi, itu akan melahirkan kedisiplinan, ya, kedisiplinan. Jadi, untuk mengetahui baik tidaknya disiplin itu dapat dilihat dari kemampuan individu karyawan bisa bertanggung jawab atau tidak nih terhadap tugas yang diserahkan tadi. Jadi, hal ini mendorong gairah kerjanya. Jadi, semangat dalam bekerja dan tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, serta masyarakat lainnya. Disiplin itu merupakan gambaran yang dapat dilihat dari perilaku dan sikap seseorang, perusahaan atau kelompok yang dapat berupa ketaatan dalam menjalani ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya, yang telah berlaku di dalam lingkungan bekerja dengan tujuan tertentu. Nah, kedisiplinan ini tuh sangat-sangat diterapkan itu di dalam dunia pekerjaan supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi disiplin kerja ini merupakan perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diserahkan kepadanya berpedoman pada peraturan perusahaan. Jadi di sini dilihat nih kesanggupan karyawan dalam memenuhi tanggung jawabnya serta tugas yang diserahkan kepada agar akan menggambarkan disiplin seseorang. Jadi disiplin akan membuat seseorang lebih bersemangat untuk memenuhi tanggung jawab serta tugas yang telah ditentukan. Adapun indikator disiplin kerja itu ada 5. Yang pertama itu kehadiran, ya, kehadiran tepat waktu datangnya. Terus yang kedua ketaatan pada standar kerja, SOP-nya, terus bekerja secara etis ini ya, inisiatif tanpa disuruh, ya, ketaatan pada peraturan kerja. Terus ada yang terakhir adalah ketegasan. Dan kita lanjut ke kinerja staf departemen non-food. Jadi kinerja karyawan itu merupakan suatu hasil kerja dari mutu pekerjaan yang telah karyawan lakukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dengan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakannya. Itu mulai rangkaian dari job desk, kedisiplinan akan melahirkan kinerja karyawan.
Ya, kinerja karyawan itu merupakan kinerja kerja seorang karyawan yang dapat diukur dari segi mutu. Kerja yang berdasarkan standar kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Performanya yang bagus adalah hasil kerja yang maksimal dan optimal. Nah, kinerja yang performanya bagus, karyawan tuh pasti akan mendapatkan award atau motivasi positif, yaitu mendapatkan reward biasanya, di mana dapat diketahui suatu kinerja karyawan yang baik dalam pendisiplinan kerja dapat menciptakan suatu kualitas kerja serta konsistensi karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan atasannya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Ya, di dalam kerangka berpikir ini melahirkan 3 variabel. Ya, variabel X ada 2, yaitu job description sebagai X1, terus disiplin X2, dan kinerja karyawan adalah Y. Ya, jadi job description dan kedisiplinan itu akan melahirkan kinerja karyawan nih. Ya, kalau karyawannya bagus, job description sesuai mengerjakannya sesuai dengan job description dan serta disiplin, itu akan melahirkan karyawan yang memiliki sifat seperti kejujuran, tanggung jawab, terus kerjasamanya baik, terus keterampilan dan ketepatan hasil kerja. Nah, apa aja sih yang di dalam job description? Yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah pasti, apa yang sudah dikerjakan, mereka akan bertanggung jawab apa yang mereka kerjakan. Terus yang kedua ada kecakapan, ya, kecakapan seperti komunikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pendidikan yang diperlukan. Nah, di pendidikan ini khusus bidang-bidang tertentu. Jika ingin mau dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat adalah kondisi. Yang kelima, penempatan kerja yang sesuai. Jadi sesuai dengan background kita nih, ya. Terus yang X kedua atau variabel kedua yaitu disiplin. Yang pertama ada kehadiran. Di dalam kehadiran itu harus datang tepat waktu, terus pulangnya juga memberikan loyalitas ya 1 jam minimal. Ya, yang kedua ketaatan pada standar kerja, yang ketiga bekerja secara etis, yang keempat ketaatan pada peraturan, dan yang kelima adalah ketegasan. Nah, variabel X dan ini akan melahirkan kinerja karyawan, ya, melahirkan kinerja karyawan seperti memiliki sifat kejujuran, terus bertanggung jawab, terus kerjasama antar timnya bagus, tidak miskomunikasi. Yang keempat, keterampilan, memiliki keterampilan, dan yang kelima adalah ketepatan hasil kerja. Jadi yang paling benar adalah bukan kecepatan, tapi ketepatan hasil kerja yang optimal. Metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini ada 6 tahapan. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, operasional variabel. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam itu metode analisa data. Ya, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu kita akan melakukan penelitian dilakukan di Grand Lucky Paragon yang beralamat di Jakarta. Terus yang kedua, waktu penelitian. Jadwal penelitian ini akan dilakukan lebih kurang 5 bulan ya. Mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Nah, di dalam 5 bulan ini kita ada memiliki 5 kegiatan. Yang pertama, studi pendahuluan dulu. Ya, di bulan April kita melakukan studi pendahuluan. Terus di bulan Mei kita melakukan penyusunan bab 1, ya. Yang selanjutnya di bulan Juni kita melakukan penyusunan bab 2. Di bulan Julinya kita melakukan penyusunan di bab 3. Dan di bulan Agustus kita melakukan seminar skripsi proposal, ya. Lanjut. Terus yang kedua, desain penelitian. Nah, penelitian harus dilakukan dengan perencanaan sehingga membuat penelitian itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi desain penelitian itu melambangkan proyek untuk para peneliti. Setelah pemahaman ini dikatakan bahwa desain penelitian adalah pedoman yang terdiri dari peneliti
Ya, kegiatan yang seharusnya perlu dilaksanakan dan kapan mereka harus lakukan dan bagaimana mereka harus melaksanakannya. Ya, dalam melaksanakan studi penelitian, yaitu sifat penelitian mengenai karakteristik masalah dalam bentuk hubungan yang terjadi antar variabel bebas dan terikat, itu memiliki tujuan dalam mencari tahu apakah ada pengaruh tim leader, memberikan job description, dan disiplin terhadap kinerja staf Departemen Non-Food Grand Lucky Paragon. Next, yang ketiga adalah operasional variabel. Ya, operasional variabel, definisi operasional itu melambangkan variabel sehingga dapat dievaluasi karena melihat dimensi suatu variabel. Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan dua jenis variabel yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan korelasi antara variabel yang digunakan untuk penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Secara keseluruhan, pengertian variabel indikator variabel dalam skala pengukuran data yang dilampirkan pada tabel seperti job description, ya. Di kolom variabel itu terdapat adalah kolom X2, X1 dan X2. X1-nya itu job description dan X2-nya itu disiplin dan Y-nya adalah kinerja staf karyawan, ya. Variabel job description memiliki definisi deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan itu sangat diperlukan dalam setiap perusahaan maupun dalam organisasi. Dengan adanya job deskripsi pekerjaan tersebut, itu akan membentuk kinerja pegawai yang handal di bidangnya masing-masing. Ya, jadi indikator dari definisi job deskripsi itu, yang pertama itu ada tanggung jawab, ya indikatornya. Yang kedua adalah pendidikan yang diperlukan tadi. Terus yang ketiga ada kecakapan, yang keempat kondisi, dan yang kelima adalah penempatan kerja yang sesuai. Nah, ini kita nilai dari skala rating, ya. Lanjut ke X2-nya, kedisiplinan. Nah, memiliki definisi merupakan sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku tim atau anggota di dalam departemen non-food tersebut, ya. Itu terhadap peraturan, biasanya disiplin terhadap peraturan, terus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau etika norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau tujuan perusahaan tertentu. Nah, itu memiliki indikator tadi, ya seperti kehadiran, ketaatan pada standar kerja, SOP, terus bekerja secara etis, ketaatan pada peraturan kerja. Yang kelima adalah ketegasan. Nah, itu kita bisa lihat dari skala rating, ya. Nah, selanjutnya ada variabel Y, yaitu kinerja staf, ya. Kinerja karyawan merupakan kinerja sebuah kata dalam bahasa Indonesia dasar kerja yang menerjemahkan bahasa asing prestasi yang berarti pula hasil kerja. Ya, jadi kinerja di dalam perusahaan itu merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya nih tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, ya. Jadi tujuan hasil kinerja kerja itu bisa dilihat dari job description-nya dan kedisiplinan si karyawan tersebut. Nah, itu memiliki indikator yang pertama itu kejujuran, tanggung jawab, terus kerjasama antar tim, dan memiliki keterampilan. Yang kelima itu ketepatan hasil pekerjaan, ya. Next. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Ya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah seluruh karyawan Grand Lucky Paragon Superstore yang berjumlah 70 responden. Nah, didapat dari total jumlah karyawan Grand Lucky Paragon Superstore. Terus yang kedua ada sampel. Ya, di dalam sampel itu ada observasi yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan karena total populasi karyawan Paragon Superstore adalah 70 responden, tidak termasuk manajer dan owner.
sehingga peneliti itu dapat menentukan jumlah sampel dan menggunakan teknik sampling jenuh untuk menentukan sampel. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu dapat digunakan untuk mengakuisisi data adalah dengan cara memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Data dapat dikumpulkan dengan teknik survei atau kuesioner, observasi, dan studi atau dokumentasi. Nah, skala penilaian adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan untuk menjelaskan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi orang atau situasi. Ya, skala penilaian adalah cara untuk mengumpulkan data nih dalam bentuk daftar perilaku staf Grand Lucky Paragon, yaitu khususnya staf Departemen Non-Food. Ya, itu daftar perilaku yang diperlukan dicatat secara bertahap. Ya, skala penilaian adalah daftar yang diwakili sekumpulan properti atau pengaturan sebagai item. Jadi skala rating itu lebih mudah dan terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan asalkan sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Ya, data mentah yang diperoleh dari kuesioner berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Ya, karena dalam penggunaan skala rating, responden itu dapat menilai diri dari pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan angka dari setiap pertanyaan. Ya, terus ada alat bantu pengumpulan data. Alat bantu yang digunakan ini dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan jawaban dari para responden. Ya, 26 peneliti akan mendistribusikan kuesioner kepada karyawan pada Grand Lucky Paragon Staff Departemen Non-Food. Selanjutnya yaitu metode analisa. Ya, kita menggunakan analisis deskriptif. Ya, data deskriptif merupakan suatu kategorisasi data ringkasan untuk memberikan jawaban tadi atas pertanyaan penelitian. Ya, teknik statistik deskriptif menggambarkan rata atau mean, mood, median, persimpangan standar, distribusi frekuensi data. Statistik deskriptif yang dapat digunakan dalam penelitian hanya ingin mendeskripsikan data sampel tadi tuh yang tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Seperti terus ada uji kualitas data, terus uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji pengaruh dan lain-lain. Ya, jadi kesimpulan pada simulasi seminar proposal pada hari ini, kesimpulannya saya tutup, ya menjadi tim leader dan bos itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi jika kita ingin menjadi seorang tim leader, tidak boleh memerintahkan saja, tetapi harus ikut terjun langsung dengan anggota tim tersebut. Selain itu, menjadi seorang tim leader itu berarti juga harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas apa yang telah kita berikan kepada anggota kita, ya dalam memimpin para anggotanya agar dapat berjalan dengan baik. Mempunyai leader yang baik adalah impian bagi semua anggota timnya. Jadi dengan leader yang baik itu, maka perusahaan juga dapat berjalan dengan baik dan bekerja secara optimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.